wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Diagnosa, dialog guna normalisasi sosial dan anatomi. Baik, kami dari kelompok 8 BCLT akan melaksanakan podcast yang mengusung tema yang marak di Sulawesi Selatan, yaitu perkawinan dini. Adapun tema yang diusung oleh BCLT 2025 ini yaitu integrity, inspire navigation through ethical ground, responsibility, identified transparency, and youth leadership. Di ruang diskusi ini kita akan membahas di mana isu kita bedah sesuai dengan pandangan medis dan kemanusiaan. Saya Elina Widyanaryanti dengan NIM channel 11251-287 akan membantu proses berjalannya diskusi pada hari ini. Seperti yang kita ketahui bahwa perkawinan anak di Sulawesi Selatan seperti yang diangkat oleh Konyo.com bukan hanya soal adat atau pilihan keluarga. Ini soal tubuh yang belum siap, mental yang belum matang, dan masa depan yang dipaksa terlalu cepat. Sebelum kita melangkah mengenai diskusi, alangkah baiknya kita mendengarkan perkenalan satu-satu oleh narasumber hebat kita pada hari ini. Baik, saya Muhammad Fadil Akbar dengan NIM C01125143. Saya Raihan Rizky Lalabelo dengan NIM C0112511021. Saya Raihan Azudi dengan NIM C0112510995. Saya Najida Rustan dengan NIM channel 112511159. Saya Liafat Aditama dengan NIM C0112512335. Saya Tasya Jalfanur Virus dengan NIM channel 112511123. Saya Nikdar Malawarwo dengan NIM channel 1125129. Saya Nabila Salsabila Rustam dengan NIM C011251219. Saya Jessica Maria Lukman dengan NIM channel 112511260. Saya Andi Arnaldo Sulaiman dengan NIM channel 112511073. Baik, itulah tadi perkenalan dari kita dari mahasiswa Universitas Hasanuddin. Sebagai calon tenaga medis, tentunya kita percaya satu hal: sebelum memberi resep, kita harus berani menegakkan diagnosa secara jujur. Maka hari ini bersama 10 rekan mahasiswa kedokteran, kita akan membedah isu dari berbagai sisi. Untuk memulai, kita perlu melihat masalah dari berbagai sudut pandang kalian. Sejauh mana sih perkawinan anak menjadi alarm bagi kondisi sosial dan kesehatan? Silahkan. Baik, izin menanggapi. Kalau kita lihat dari banyaknya atau maraknya fenomena perkawinan anak di Sulawesi Selatan ini, dari sisi kesehatan masyarakat ini kita bisa lihat bahwa kasus ini bukan kasus individual, melainkan sebuah kasus sistematik yang dimana ini tidak dilihat dari satu keluarga atau satu anak saja, tapi merupakan akumulasi dari berbagai faktor ekonomi, budaya, dan pendidikan, dan serta tekanan sosial. Serta dari banyaknya kasus yang saya baca-baca, saya pelajari, perkawinan anak ini sering dibilang sebagai solusi cepat dari kemiskinan. Jadi banyak orang tua yang menikahkan anaknya sebagai solusi cepat terhadap kemiskinan. Dari kesehatan masyarakat ini juga masalah ekonomi ini ternyata tidak hilang, namun dia berpindah bentuk menjadi masalah kesehatan. Contohnya ini dapat dari seperti kehamilan resiko tinggi, komplikasi persalinan, hingga gangguan kesehatan mental. Nah, yang sering dilupai oleh masyarakat tentang masalah ekonomi ini, bahwa masalah ekonomi ini dapat meningkatkan biaya dari kebutuhan masalah kesehatan ini. Nah, contohnya itu seperti anak yang masih muda dan hamil itu dapat meningkatkan risiko anemia, preeklamsia, hingga pendarahan meningkat. Selanjutnya, kalau membahas integritas ini, bisa dibilang integritas inilah diuji di sini, yang dimana apakah kita akan tetap terus membiarkan sebuah praktik yang secara data ini terbukti merugikan, atau kita harus mengakui bahwa ada praktik yang perlu dikoreksi demi generasi selanjutnya. Nah, sebagai mahasiswa kedokteran dari sisi kesehatan masyarakat ini, saya melihat pencegah perkawinan ini seharusnya menjadi bagian dari strategi promotif dan preventif. Jadi, jika kita mengintervensi lebih awal, hal ini itu akan bisa memutus rantai masalah
sebelum anak-anak masuk ke fase yang terlalu berat untuk usia mereka. Dan puskesmas dan sekolah ini juga bisa menjadi garda terdepan sebagai ruang untuk memberikan edukasi kepada masyarakat seperti reproduksi dan kesehatan mental remaja. Nah, kalau kita bicara tentang integritas, menurut saya ini integritas kesehatan masyarakat ini berarti keberanian untuk mencegah, bukan untuk mengobati. Jadi karena anak yang kita lindungi ini juga merupakan fondasi kesehatan bangsa di masa depan. Baik, terima kasih Tasya atas tanggapannya. Seperti yang dikatakan Tasya bahwa perkawinan dini bukan disebabkan oleh faktor individu saja, tetapi terdapat sistem dalamnya di mana juga ada peran pendidikan, peran orang sekitar, dan yang lain-lain. Selanjutnya mungkin ada pendapat dari yang lain, mungkin dari Jessica, silahkan. Baik, jadi menurut pendapat saya, di berbagai daerah di masyarakat kita, khususnya di beberapa wilayah di Sulawesi Selatan, pernikahan dini ini masih marak terjadi dikarenakan orang tua menganggap bahwa ini adalah bentuk kasih sayang mereka kepada anak mereka, yang sebenarnya ini salah arah. Orang tua menganggap bahwa pernikahan anak pada usia dini ini dapat menyelamatkan kehormatan keluarga mereka dan dapat melindungi anak mereka dari yang namanya pergaulan bebas. Namun mereka melupakan bahwa melindungi anak mereka dari pergaulan bebas belum tentu melindungi anak mereka dari masalah mental dan psikisnya. Nah, disinilah integritas kita diuji, bagaimana kita sebagai seorang calon dokter seharusnya mampu mempromosikan kepada masyarakat bahwa seharusnya kita bisa mencegah pernikahan dini ini, dan kita harus melawan tradisi yang dianggap menolong kehormatan dari keluarga ini. Nah, selain itu, menikahkan anak pada usia dini ini juga mendekatkan anak pada, utamanya anak perempuan, pada risiko kematian yang 2 hingga 5 kali lipat lebih tinggi apabila terjadi kehamilan dan terjadi komplikasi pada masa kehamilan dan persalinannya. Nah, menikahkan anak pada usia dini ini sama saja dengan kita memaksa buah yang belum matang untuk matang, dan ya hasilnya buah tersebut bukannya akan menjadi manis, namun malah akan menjadi cepat busuk dan rusak. Begitu pula dengan masa depan anak yang kita nikahkan pada usia dini, masa depan mereka akan menjadi rusak dan suram. Mungkin itu saja. Oke, menurut Jessica tadi tuh bahwa orang tua sering terlalu memanjakan anaknya sehingga mereka menganggap kalau mereka membela anaknya itu sebuah tindakan kasih sayang. Nah, tapi padahal teman-teman itu bukan termasuk tindakan kasih sayang. Kita sebagai calon dokter harusnya ikut andil dalam mengantisipasi isu ini, mulai dari mengadakan sosialisasi tentang bahayanya untuk kesehatan dan lain-lain. Sekarang mari kita turun langsung ke tubuh manusia itu sendiri. Secara medis, apakah tubuh anak memang siap memikul fungsi reproduksi? Dan secara etika, di mana batas tanggung jawab kita sebagai masyarakat? Mungkin ada yang ingin menanggapi? Oke, silakan. Oke, baik. Pertama-tama terima kasih kesempatannya, host. Jadi mungkin di sini saya ingin membahas, kalau tadi teman-teman sudah membahas dari segi sosial, dari segi kesehatan masyarakat ya. Saya ingin membahas mengenai sisi anatominya, sisi lebih visual, lebih medisnya lah. Nah, kalau kita lihat dari sudut pandang anatomi, ada satu hal yang perlu kita soroti. Yang pertama yaitu perbedaan struktur ukuran panggul pada perempuan-perempuan usia muda. Kalau kita ambil contoh usia 14 sampai 16 tahun, yang mana tentu saja seperti yang kita tahu usia-usia tersebut masih berada dalam fase pubertas, masih dalam fase pertumbuhan dan perkembangan fisik. Nah, jika dibandingkan dengan perempuan-perempuan usia 20 ke atas yang mana mereka telah melewati fase pubertas dan perkembangan tubuh mereka sudah mencapai tahap maksimal, itu
kita bisa lihat bahwa ukuran panggul mereka sangat berbeda jauh, mulai dari diameternya dan juga dari segi tinggi badan juga tentu mempengaruhi. Nah, akibatnya apa? Di sini kita bisa lihat pada perkawinan muda, ketika sang istri atau sang ibu hamil pada usia sang muda tersebut, maka berdasarkan artikel yang saya temukan pada tahun 2023 oleh Dr. Dian Novita, ada risiko sangat besar yang mana istilahnya di sini yaitu disproporsi cephalopelvis. Nah, apa ini? Disproporsi cephalopelvis ini dia kondisi ketika kepala sang janin itu lebih besar daripada ukuran panggul ibunya. Nah, akibatnya apa? Tentu saja ketika pada proses persalinan, hal ini sangat berisiko menyebabkan bayi tidak bisa keluar dari rahim sang ibu. Nah, disinilah kita bisa melihat bahwa ada dua nyawa yang terancam ketika perkawinan muda ini diteruskan, apalagi ketika kondisi ibunya menjadi hamil. Nah, di sini di satu sisi sang ibu beresiko mengalami kecacatan permanen akibat terpaksa melahirkan anak dalam kondisi semuda itu, dalam kondisi tubuh yang belum bisa menerima tekanan dari proses persalinan yang tentu saja seperti kita tahu sangat berat dan dari segi fisik maupun mental. Juga sang bayi, sang janin juga menerima risiko nyawanya terancam karena pada kondisi ini dokter obgyn biasanya mengambil pilihan untuk melahirkan bayi dalam kondisi prematur, dalam kondisi perkembangan janinnya itu belum matang. Akibatnya lahir prematur tentu saja kita tahu risikonya sangat besar, butuh prosedur-prosedur yang lebih rumit lagi, atau yang lebih parahnya juga bayi terpaksa harus diaborsi, terpaksa harus digugurkan untuk menyelamatkan nyawa sang ibu. Dan jadi saya mungkin bisa tarik kesimpulan bahwa perkawinan muda ini merupakan pilihan yang bisa dibilang sangat tidak bertanggung jawab dan merupakan risiko yang sebenarnya bisa kita hindari. Mungkin itu dari saya. Nah, sesuai yang dikatakan Ryan tadi bahwa pernikahan ini tuh memberikan dampak yang banyak negatifnya teman-teman sekalian. Seperti lahir prematur, yang dimana itu lahir prematur sangat berbahaya dan khususnya bagi ibu dan anak tentunya. Dan juga itu dampak yang paling buruk seperti aborsi. Nah, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan? Silakan. Baik, terima kasih Elina. Jadi kalau Ryan tadi sudah bahas dari segi anatominya, di sini kita akan melihat dari sisi perkembangan sarafnya. Nah, isu perkawinan anak itu masih sering terjadi, terutama di Sulawesi Selatan. Banyak anak di bawah usia dewasa yang akhirnya menikah karena mendapat dispensasi atau persetujuan dari pengadilan. Nah, alasannya itu beragam, mulai dari tekanan keluarga sampai alasan anaknya itu mau. Nah, padahal ada satu hal penting yang sering dilupakan, yaitu dari segi kesiapan otak sang anak tersebut. Nah, ada bagian otak, di bagian otak itu ada bagian yang berfungsi untuk menimbang risiko, berpikir panjang, dan juga membuat keputusan besar. Nah, bagian itu belum matang jika pada usia anak ataupun pada usia remaja. Nah, bagian otak ini itu baru berkembang secara matang itu ketika sudah 20-an tahun. Nah, artinya apa? Artinya secara biologis anak-anak itu memang belum siap mengambil keputusan besar yang dampaknya seumur hidup, seperti contohnya ya pernikahan. Nah, pada usia remaja itu cara berpikir seseorang itu masih sangat dipengaruhi oleh emosi, rasa takut, tekanan lingkungan, dan juga keinginan sesaat. Nah, mereka itu belum sepenuhnya mampu memikirkan pertanyaan seperti kira-kira apa dampaknya 5 atau 10 tahun ke depan jika saya memilih pilihan ini, atau apakah saya siap secara mental, fisik, ataupun secara ekonomi. Karena itulah persoalan muncul itu saat sistem hukum menganggap persetujuan anak tersebut sah hanya karena anak tersebut bilang iya, tanpa mempertimbangkan keterbatasan kemampuan anak dalam memahami atau mengambil keputusan. Nah, persetujuan dari anak itu tidak bisa disamakan dengan persetujuan dari orang dewasa. Bukan karena anak tersebut tidak punya hak suara, tetapi secara medis dan biologis kemampuan berpikir itu mereka itu belum matang. Nah, di sini integritas dari hukum itu diuji. Sistem yang berintegritas itu
bukan hanya mempertanyakan bahwa apakah ini diperbolehkan secara hukum atau secara aturan, tetapi dia juga harus memikirkan bilang apakah ini akan aman dan adil bagi anak tersebut ke depannya. Nah, fakta di lapangan itu menunjukkan bahwa banyak anak yang menikah di usia dini yang akhirnya mereka putus sekolah, mengalami tekanan mental, atau bahkan ada yang mengalami KDRT. Nah, kekerasan dalam rumah tangga. Ini menunjukkan bahwa keputusan yang mereka ambil pada usia mereka anak-anak atau remaja itu seringkali membawa dampak yang berat yang sebenarnya mereka sendiri belum mampu untuk mereka hadapi. Nah, kalau hukum itu benar-benar ingin melindungi anak-anak, maka keputusan hukum itu harus juga mempertimbangkan fakta perkembangan otak, bukan hanya tekanan sosial ataupun alasan praktis sesaat. Nah, mengabaikan fakta ini berarti membiarkan anak memikul tanggung jawab besar dengan kemampuan mereka yang belum siap. Dan ketika itu terjadi, yang dipertaruhkan bukan hanya masa depan sang anak tersebut, tetapi juga integritas sistem hukum itu sendiri. Nah, menurut Alia sendiri teman-teman semua, bahwa hukum di Indonesia itu sudah tidak terlalu peduli tentang kesehatan mental anak. Hukum itu melihat dari apakah anak ini mau atau tidak, tanpa mempertimbangkan dampak-dampak negatif yang lain. Seharusnya hukum itu harus memberikan kebijakan yang sesuai, bukan hanya melihat dari satu sisi, tapi melihat dari sisi yang lain. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan? Dari saya, baik, di sini saya akan membahas dari sisi etika medis. Jadi, prinsip dasar dari etika medis itu adalah primum non nocere, atau yang biasa disebut adalah jangan menyakiti. Menikahkan anak secara tidak langsung memberikan luka fisik dan psikis yang mendalam. Jadi, mendukung perkawinan anak sama saja dengan melanggar etika dasar perlindungan dan integritas moral. Kita menuntut untuk mendahulukan keselamatan anak di atas tradisi yang berisiko. Namun, realitas di Sulawesi Selatan menunjukkan tantangan yang luar biasa, di mana anak-anak perempuan kita dipaksa dewasa sebelum waktunya, terjerat dalam siklus kemiskinan hingga bayang-bayang kekerasan dalam rumah tangga yang menghancurkan impian mereka. Sebagai praktis medis, kita memiliki tanggung jawab ilmiah untuk menjelaskan bahwa tubuh anak perempuan yang masih dalam masa pertumbuhan belum siap untuk memikul beban biologis kehamilan. Secara etis, membiarkan pernikahan dini terjadi berarti kita mengabaikan risiko pendarahan preeklamsia hingga stunting pada generasi berikutnya. Ini bukan hanya soal kesehatan fisik, tapi juga soal trauma psikis yang akan mereka bawa seumur hidup. Dokter tidak boleh menjadi saksi bisu yang pasif di ruang praktik maupun di tengah masyarakat. Kita adalah pembela hak pasien yang paling rentan. Disinilah peran etika kedokteran melampaui sekedar memberikan resep. Kita dituntut menjalankan prinsip beneficence, berbuat baik secara aktif, dan menjadi agen advokasi yang berani. Menghadapi fenomena ini, kita harus berdiri tegak di garis depan untuk memberikan edukasi, memutus rantai informasi yang salah, dan memastikan bahwa suara anak yang terbungkam oleh tekanan sosial dapat mendapatkan suara anak yang perlindungan medis serta moral yang layak. Karena pada akhirnya memegang teguh etika kedokteran berarti menyatakan dengan tegas bahwa kesehatan dan masa depan anak adalah harga mati yang tidak boleh dikorbankan demi tradisi apapun. Primum non nocere, karena primum non nocere adalah tugas utama kita melindungi kehidupan, bukan membiarkan luka baru yang tercipta. Itu saja dari saya. Nah, menurut Nabila sendiri teman-teman, kita sebagai seorang dokter harus menjunjung etika atau nilai yang terdapat di kedokteran, yaitu keselamatan pasien merupakan harga mati yang harus kita tuntut juga sampai mati. Nah, tadi kan kita mendengar bahwa
Suatu prinsip itu sangat penting. Tubuh memiliki waktunya sendiri untuk tumbuh. Ketika proses alam ini dipercepat, risikonya juga tidak bisa ditawar teman-teman sekalian. Ini tuh kalian semua harus meng-highlight bahwa ini tuh bukan opini, tapi ini adalah fakta biologis yang terjadi di lapangan. Tadi sempat dinotis oleh Ryan, Alia, dan Nabila bahwa sering terjadi KDRT, putus sekolah. Nah, sekarang kita mau tahu apa sih bagaimana fakta lapangan yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan. Baik host dan teman-teman saya izin mengangkat dari sudut pandang forensik pemula. Baik, kalau kita lihat isu perkawinan dari sudut pandang kedokteran forensik, yang sering ditemui bukan cuma satu kejadian, tapi pola luka, pola relasi, hingga pola ketakutan. Nah, di lapangan yang asli, korban yang menikah di usia dini itu jarang datang dengan kondisi tegas, tapi saya di KDRT, tidak seperti itu. Tapi rata-rata dari mereka itu datang dengan luka memar, luka fisik, bahkan dengan ketakutan dari dalam dirinya sendiri. Nah, sebenarnya itu kan suatu bentuk kekerasan, tapi banyak dari mereka ketika ditanyakan, mereka hanya berkata, oh ini hanya masalah rumah tangga. Nah, padahal kalau kita lihat jauh lebih dalam, ada banyak kasus KDRT di pernikahan dini, tapi ada beberapa yang tidak tercatat, dan itu karena korban takut untuk bersuara, mereka tidak punya ruang aman untuk bersuara. Nah, beberapa studi juga menunjukkan bahwa risiko kekerasan rumah tangga lebih tinggi pada pernikahan anak dini. Nah, tapi karena tadi yang seperti saya bilang itu mereka takut untuk bersuara dikarenakan seperti alasan membuka aib keluarga, takut dicap tidak benar, atau seperti mempermalukan diri sendiri. Nah, di pernikahan usia dini juga itu ada ketimpangan relasi kuasa seperti yang disebutkan oleh teman-teman narasumber sebelumnya. Kalau anak yang belum banyak dari mereka yang belum mandiri secara ekonomi, belum matang secara emosional, kemudian belum punya keberanian untuk menolak ataupun melapor. Nah, seperti yang disinggung oleh teman saya juga sebelumnya yang menyinggung fasilitas kesehatan. Nah, fasilitas kesehatan seharusnya juga menjadi tempat untuk paling aman untuk korban, tapi kalau masih banyak petugas medis yang masih menganggap kalau ranah KDRT di pernikahan dini itu merupakan ranah pribadi, itu artinya kita seperti seperti melanjutkan KDRT di pernikahan anak itu sendiri. Nah, secara etika ini juga soal keberpihakan. Kalau kita membiarkan anak dalam KDRT, itu berarti kita membiarkan risiko yang paling rentan, seperti yang disinggung oleh saudari saya Jessica tadi. Integritas kita diuji bukan saat semuanya nyaman, tapi saat kita berani membela sesuatu yang salah, yang dinormalisasikan. Nah, jadi di sisi kedokteran forensik, tugas kita bukan sekedar untuk mencatat luka apa, jenis motif apa kejahatannya, tetapi juga untuk menyuarakan bahwa pernikahan anak ini membuka pintu kekerasan yang sistematik. Dan kalau kita mau menjaga integritas generasi sebagai calon dokter, maka langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah berhenti menormalisasikan pernikahan dini pada anak. Baik, itu saja. Baik, terima kasih Nike, pendapatnya yang sangat-sangat luar biasa, yang dimana memberikan insight bagi kita bahwa justru pernikahan ini tuh membuka pintu kekerasan yang sangat-sangat terbuka. Contohnya seperti KDRT yang dapat menimbulkan korban sangat tersiksa. Mungkin ada pendapat dari teman-teman yang lain? Oke, silahkan. Oke, baik. Jadi teman-teman yang lain sudah membahas tentang bagaimana secara biologis, bagaimana dari forensik, bagaimana dari kesehatan masyarakat. Jadi saya mau mengintegrasikan hal-hal tersebut dengan dunia psikologi dan dunia kesehatan jiwa. Jadi kalau kita bahas secara neurologi, kita bisa tahu bahwasannya yang membedakan manusia dengan spesies yang lain adalah perkembangan neokorteks, yaitu prefrontal cortex yang sudah dibahas di neurologi. Nah, di fase-fase 20 tahunan ini baru terbentuk, teman-teman. Jadi kalau misalnya ada anak yang kita nikahkan di umur 15-18 tahun, dia tidak memikirkan dampak jangka panjangnya. Kenapa? Karena korteks prefrontal ini yang seharusnya yang menimbang-nimbang ini belum sempurna. Nah, kalau misalnya dia menikah pada umur 15-18 tahun, pas dia umur 20 tahunan, dia baru tahu bahwasanya
apa yang dia lakukan sebelumnya, yaitu menikah dini, itu hal yang tidak benar, dan hal ini akan mengakibatkan stres jangka panjang ke depannya. Mungkin dia mau tidak melanjutkan pernikahannya dan sebagainya, tidak mau mengurus anaknya karena terburu stres. Kemudian yang kedua, ada yang namanya the loss of agency. Kalau kita baca jurnalnya dari jurnal The Lancet, bahwasanya anak-anak yang menikah muda itu memiliki kemungkinan untuk mengidap penyakit-penyakit mental seperti apa? Seperti post traumatic stress disorder, depresi, bahkan hal-hal yang berkaitan dengan bunuh diri. Kenapa begitu? Kita sudah dengar tadi pendapatnya dari segi-segi forensik, banyak kasus-kasus KDRT yang membawa luka memar. Tapi bukan cuma luka memar yang dia bawa, tapi luka psikis, luka psikologi. Nah, kenapa bisa begitu? Karena bentakan dari suaminya. Nah, bentakan ini tidak hanya memengaruhi fisik, tapi memengaruhi psikologinya. Dia bakal semacam dikekang, kemudian loneliness, bakal menyebar dengan sangat cepat. Kemudian yang ketiga namanya intergenerational trauma. Nah, kalau misalnya anak 15-19 tahun kita nikahkan, kemudian dia membawa anak dan melahirkan, kan tadi saya sudah bilang bahwasanya hal ini akan mengakibatkan peningkatan peluang dia mengalami yang namanya kesehatan mental. Nah, kalau misalnya ibu yang mengalami kesehatan mental merawat anaknya yang lahir, maka ini bisa mengakibatkan turunnya kesehatan mental dari ibu ke anaknya yang namanya intergenerational trauma. Kenapa sang ibu tidak mengobati traumanya supaya anaknya tidak kena trauma? Yang jadi masalah tadi banyak KDRT, dan juga tadi di forensik sang ibu tidak mau bilang bahwa dia di KDRT. Sang ibu tidak mau bilang dia lagi mengidap penyakit mental karena banyaknya tekanan dari lingkungan, dari suaminya dan sebagainya. Nah, sekali lagi saya tekankan bahwasanya kesehatan mental generasi adalah aset kita ke depannya. Kenapa? Karena generasi muda yang memimpin kita ke depannya. Tentu saja aspek fisik merupakan hal yang sangat penting, tapi kita juga harus tahu bagaimana aspek psikologisnya, bagaimana aspek kejiwaannya yang bakal membawa kita ke generasi ke depannya. Kan kita mau mendapatkan generasi emas, tapi bagaimana kita bisa mendapatkan generasi emas kalau misalnya psikologis dari generasi-generasi kita tidak kita jaga? Bagaimana integritas kita? Jadi kita sebagai calon dokter harus bisa menangani hal ini dari segi psikologisnya, supaya generasi kedepannya kita bisa menghasilkan generasi-generasi yang bahagia, generasi-generasi yang produktif, baik secara psikologis maupun psikis dan fisik. Nah, sekali lagi saya mengatakan bahwasanya aspek psikologis sangat berkaitan dengan aspek fisik. Jadi kalau misalnya aspek psikologisnya tidak benar, maka aspek fisiknya juga tidak benar. Kita tidak bisa menggapai cita-cita bangsa ke depannya. Mungkin sekian dari saya. Baik, sangat bagus ya teman-teman. Pendapat dari Fadil ini dia meng-highlight bahwa bukan cuma dampak dalam fisik, tetapi terdapat dampak secara psikologis. Nah, di mana kita itu ingin mempunyai tujuan bahwa terjadinya Indonesia emas pada tahun 2045. Nah, sedangkan banyak terjadi isu-isu tentang KDRT, tentang kekerasan, di mana bukannya malah membantu kita untuk menggapai tujuan itu, tapi malah mengganggu psikis yang sangat-sangat berdampak buruk. Mungkin ada teman-teman lain yang ingin menambahkan? Silakan. Ya, jadi saya izin menambahkan dari perspektif ilmu kesehatan anak. Ketika kita membahas perkawinan anak atau perkawinan dini, perhatian kita sering berfokus pada pasangan yang menikah. Namun dalam ilmu kami, fokus utama justru ada pada anak yang akan dilahirkan, karena mereka lah generasi yang akan menanggung dampak terpanjang dari keputusan hari ini. Kehamilan pada ibu yang masih berusia anak atau dini membawa risiko medis yang signifikan. Secara biologis, tubuh ibu belum sepenuhnya siap untuk memenuhi kebutuhan nutrisi janin. Akibatnya, bayi berisiko lahir dengan berat badan lahir rendah, prematur, dan gangguan tumbuh kembang. Kondisi ini seringkali menjadi pintu masuk menuju masalah gizi kronis. Salah satu dampak yang paling nyata adalah stunting. Stunting bukan hanya soal anak menjadi lebih pendek, tetapi juga berkaitan erat dengan perkembangan otak yang tidak optimal seperti tadi yang disebutkan oleh teman saya Fadil. Jadi
daya tahan tubuh yang lebih lemah, serta kemampuan belajar yang menurun. Artinya, sejak awal kehidupan anak sudah berada pada posisi yang tidak setara. Jika kita melihat lebih jauh, anak yang mengalami stunting memiliki risiko lebih tinggi menderita penyakit tidak menular di usia dewasa seperti diabetes dan penyakit jantung. Dengan kata lain, perkawinan anak bukan hanya masalah hari ini, tetapi juga bom waktu bagi sistem kesehatan di masa depan. Saya sering mengibaratkan kondisi ini seperti membangun rumah di atas fondasi yang belum kering. Rumahnya mungkin bisa berdiri, tetapi akan rapuh dan mudah rusak. Dalam konteks ini, kehamilan pada ibu yang masih anak-anak adalah fondasi yang belum siap menopang kehidupan baru. Disinilah tanggung jawab kita sebagai tenaga kesehatan dan calon tenaga medis diuji. Kita tidak cukup hanya mengobati dampaknya, tetapi harus berani mencegah penyebabnya. Jika kita sungguh ingin membangun generasi yang kuat, maka pencegahan perkawinan anak adalah bagian dari upaya menjaga integritas generasi sejak awal kehidupan. Karena masa depan bangsa tidak dimulai saat anak dewasa, tetapi sejak mereka masih berada dalam kandungan. Dan keputusan yang kita ambil hari ini akan menentukan kualitas generasi yang lahir esok hari. Ini dari saya. Dari teman-teman yang lain kan sudah membahas dampak pada ibunya. Nah sekarang Rehan telah membahas dampak untuk anaknya. Bahwa sesungguhnya masa depan anak itu bukan ditentukan pada mereka dewasa, tetapi justru dari dalam kandungan itu sendiri. Teman-teman, yang perlu kita ketahui itu yang di sini paling menyedihkan itu dari semua adalah ketika anak atau korban tidak punya ruang untuk bersuara. Dalam kondisi seperti itu, sistemlah yang seharusnya hadir melindungi, bukan justru menormalisasi. Pertanyaan sekarang yaitu bagaimana sih atau apa sih yang dapat kita lakukan? Kita tidak bisa tentunya berhenti di rasa prihatin saja, teman-teman. Dibutuhkan inisiatif, data yang jujur, dan keberanian generasi muda untuk berbicara berdasarkan ilmu. Mungkin ada yang menanggapi? Oke, baik. Nah, di sini tuh kita bicara mengenai inisiatif, transparansi, dan kepemimpinan. Nah, transparansi data sepertinya kita ketahui bahwa itu merupakan fondasi utama dalam perumusan kebijakan publik yang bertanggung jawab, khususnya di tingkat pemerintah daerah. Transparansi dibutuhkan agar masyarakat itu dapat mengetahui secara jelas dan terbuka di mana dispensasi ini dikeluarkan, kepentingan apa dispensasi tersebut diberikan, dan serta siapa yang menjadi penerimanya. Lebih dari itu, transparansi itu juga menuntut adanya evaluasi berkelanjutan terhadap dampak kebijakan tersebut, terutama dengan melihat bagaimana kondisi dan nasib para anak-anak itu yang menikah yang kita lihat secara lapangan, bukan dari asumsi atau opini pribadi serta itu tekanan kepentingan tertentu. Melainkan ini tuh harus disusun berdasarkan fakta yang empiris yang mencerminkan kondisi sebenarnya yang terjadi di lapangan atau yang terjadi di masyarakat. Nah, data lapangan ini berfungsi itu sebagai alat evaluasi yang objektif untuk menilai apakah suatu kebijakan telah mencapai tujuan yang diharapkan atau justru menimbulkan persoalan yang baru. Nah, dengan pendekatan berbasis data, pemerintah ini dapat mengambil keputusan yang lebih rasional, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan secara publik. Apabila evaluasi menunjukkan bahwa kebijakan dispensasi ini menimbulkan dampak buruk seperti penyalahgunaan kewenangan, ketimpangan sosial atau pelanggaran aturan atau kerugian jangka panjang bagi si para korban ini, yaitu si anak-anak yang menikah di bawah umur, itu maka pemerintah daerah itu tidak boleh bersikap yang konformistis. Nah, dalam kondisi tersebut pengetaan aturan dispensasi itu menjadi langkah yang harus diambil secara tegas dan konsisten tanpa toleransi. Ketegasan ini penting sebagai untuk perlindungan terhadap kepentingan publik sekaligus menjadi wibawa hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Nah, dengan demikian pernyataan itu mencerminkan prinsip tata kelola pemerintah yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan pada kepentingan masyarakat yang luas.
kebijakan publik itu tidak hanya dinilai dari niat baiknya, tetapi juga dampak nyata yang ditimbulkannya di lapangan. Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk terus membuka ruang evaluasi bagi si para korban, yakni anak-anak di bawah umur, dan mendengarkan data dan fakta lapangan, bukan dari asumsi atau opini-opini orang sekitar, serta berani melakukan perbaikan kebijakan demi tercapainya keadilan dan kemaslahatan bersama. Mungkin hanya itu. Nah, tadi Najida sudah menjelaskan bahwa dia tuh menotis bahwa tindakan yang dapat diambil itu dikhususkan pada aparat-aparat, penentu-penentu kebijakan. Nah, mungkin dari teman-teman sekalian misalnya ingin menanggapi. Baik, kalau bicara soal langkah konkret, buat saya jawabannya itu peran kepemimpinan kita, khususnya peran mahasiswa kedokteran. Jadi kami itu belajar di rumah sakit bukan tentang penyakit, terapi, atau prosedur medis, tapi realitanya masalah kesehatan masyarakat itu tidak selalu selesai di ruang klinik. Di lapangan, banyak orang yang sebenarnya terdampak langsung, tapi tidak punya ruang untuk bersuara. Dan entah karena kurang informasi, tekanan sosial, atau karena merasa saya bukan ahlinya, terus di situ sering sekali suara mereka jadi terabaikan. Dan di sini kami perlu hadir bukan sebagai pihak yang paling tahu, tapi sebagai penyambung lidah dan menjabatani yang sebenarnya dialami masyarakat dengan pengetahuan medis yang kami pelajari. Nah, buat saya, youth leadership itu bukan soal jabatan atau seberapa sering kita tampil di depan publik, tapi lebih ke soal inisiatif kita, berani memulai, berani peduli, dan berani turun langsung ketika melihat masalah. Terus, tapi tentu saja cara kita hadir juga penting. Edukasi kesehatan itu tidak bisa disampaikan dengan nada menggurui. Kalau kita datang merasa paling benar atau justru menutup diri, karena itu pendekatannya harus seimbang, sopan dalam cara bicara dan tegas pada ilmunya. Kita bisa empati pada kondisi sosial dan budaya masyarakat tanpa mengabaikan faktor medis dan risiko kesehatan yang nyata. Dan ini bukan pekerjaan yang sekali jadi. Youth leadership itu soal konsistensi. Nah, nada lebih terus mengedukasi, terus membuka ruang dialog, dan terus berpihak pada kebenaran ilmiah yang meskipun kadang tidak populer. Nah, jadi kalau ditanya apa langkah konkret yang bisa kita ambil, itu mulai dari peran kita masing-masing. Gunakan ilmu yang kita punya, hadir di tengah masyarakat, dan pastikan suara mereka yang sering terpinggirkan tidak dibiarkan begitu hilang begitu saja. Mungkin dari Ocha tadi mengatakan bahwa kami tuh perlu hadir bukan sebagai pihak yang paling tahu, tapi sebagai orang yang paham terhadap dampak medis. Youth leadership itu bukan kita yang paling pintar, tapi justru kita yang paling berani. Baik, diskusi hari ini membawa kita pada satu kesimpulan besar bahwa perkawinan anak itu bukan takdir, teman-teman, melainkan masalah yang bisa dicegah. Integritas sebuah generasi diukur dari bagaimana kita melindungi yang paling rentan. Dan sebagai mahasiswa kedokteran, kami memiliki tanggung jawab di ruang klinik maupun di lingkungan. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyempatkan hadir, menyempatkan waktunya, memberikan insight-nya yang sangat-sangat menginspirasi. Mungkin itu saja dari kami. Saya Elina Widrianti sebagai host hari ini. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.